Julian Alvarez kini diincar Atletico Madrid. Nicolas Pepe join Villarreal. Jelang Piala Super Eropa, Scamacca justru cedera lutut. Arema juara Piala Presiden. Jadwal kick-off Indonesia versus Arab Saudi. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hengkangnya Julian Alvarez dari Manchester City, kabarnya bukan isapan jempol belaka. Itu dibuktikan dengan beberapa klub yang sudah mengatur jadwal untuk bertemu dengan agen sang pemain. Dilansir Daily Mail, Atletico Madrid jadi klub terbaru yang menunjukkan minat pada penyerang asal Argentina tersebut. Meski telah mendaratkan Alexander Sørloth, Atletico tetap berusaha untuk menambah amunisi baru di lini depan. Apalagi Atletico memandang Alvarez sebagai titisan Sergio Aguero. Kabarnya, City meminta 70 juta euro apabila Atletico serius menginginkannya. Setelah Manchester City, kita membahas klub Manchester lainnya, yakni Manchester United. Dilansir Tim Talk, United selangkah lebih dekat dengan kesepakatan transfer bek Bayern Munchen, Noussair Mazraoui. MU bahkan dilaporkan sudah mengamankan jadwal tes medis untuk pemain berkebangsaan Maroko tersebut. Semua ini dilakukan agar kesepakatan bisa diselesaikan tepat waktu, karena Erik ten Hag ingin Mazraoui bisa bermain di final Community Shield melawan Manchester City. Beberapa pekan yang lalu, Xavi Simons sempat diisukan bakal bergabung dengan pasukan Erik ten Hag. Namun pemain berdarah Suriname itu ternyata tidak tertarik dengan proyek Manchester United. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Xavi justru lebih tertarik untuk kembali bergabung dengan RB Leipzig. Tes medis akan dilakukan segera, tapi Leipzig hanya menyegel kesepakatan pinjaman tanpa kewajiban membeli. Dari transfer pemain, kita sedikit melipir ke kabar para legenda Manchester United. Baru-baru ini ada kabar mengejutkan dari salah satu mantan pemain setan merah, yakni Gary Neville. Dilansir The Sun, mantan bek Manchester United itu kini menekuni dunia musik, tepatnya DJ. Neville melakukan debutnya di salah satu event musik bertajuk Candle Calling akhir pekan lalu. Dirinya tampil berpasangan dengan musisi ternama dari Inggris, Tim Burgess. Setelah dari Manchester, kita mampir ke London. Dominic Solanke dilaporkan absen dalam kemenangan Bournemouth atas Rayo Vallecano kemarin. Situasi ini menguatkan spekulasi bahwa sang penyerang bakal hengkang musim panas ini. Dilansir Sky Sport, pelatih The Cherries, Andoni Iraola, menjelaskan bahwa Solanke absen karena cedera kaki. Tapi dirinya tidak menampik bahwa ada ketertarikan dari klub lain, salah satunya Tottenham. Sang penyerang kabarnya memiliki klausul senilai 65 juta pound dalam kontraknya. Bournemouth tak akan menerima jika klub asal London itu menawar di bawah angka tersebut. Mantan pemain termahal Arsenal, Nicolas Pepe, akhirnya menemukan klub baru di Spanyol. Setelah musim-musim yang buruk dan kesulitan mencari klub baru, Pepe dikabarkan resmi bergabung dengan Villarreal. Dilansir Gol, pemain asal Pantai Gading itu bergabung Villarreal dengan status bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Trabzonspor. Pepe pun menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan The Yellow Submarine. Bermain di salah satu liga terbaik di Eropa akan menjadi ajang pembuktian bagi Pepe usai sempat mengalami masalah mental. Sementara dari Barcelona, salah satu bintang mudanya yakni Vitor Roque dilaporkan baru saja menolak tawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal. Dilansir Gol, masa depan Vitor Roque di Barcelona belum pasti setelah dirinya menolak untuk pindah ke Al Hilal. Vitor masih mengharapkan tawaran dari klub Eropa lain. Ia merasa terlalu muda untuk berkarir di Arab Saudi. Selain itu, pemain asal Brasil itu juga akan menemui Hansi Flick sekali lagi. Vitor berharap bahwa pelatihnya mau memberikan menit bermain yang cukup di musim depan. Meski sudah mencapai kata sepakat dalam saga transfer Conor Gallagher, Atletico Madrid tetap mencari pemain tengah lain. Dilansir Football Espanya, Los Rojiblancos telah mengumpulkan beberapa nama sebagai opsi di luar nama Gallagher. Satu nama yang menjadi prioritas adalah gelandang Valencia, Javi Guerra. Kabarnya, kesepakatan bahkan sudah tercapai antara Atletico dan Valencia. Atleti sudah sepakat untuk membayar paket total sebesar 30 juta euro untuk Guerra. Itu lebih murah ketimbang Gallagher. Dari Spanyol kita bergeser ke negeri Pisa, Italia. Jelang Piala Super Eropa melawan Real Madrid, Atalanta ditimpa musibah. Penyerang utamanya yakni Gianluca Scamacca justru mengalami cedera. Padahal laga melawan Al Real hanya berjarak 10 hari lagi. Dilansir Football Italia, Scamacca mengalami cedera saat melakoni laga uji coba melawan Parma. Kabarnya, Scamacca mengalami gangguan pada lututnya setelah salah mendarat saat duel di kotak penalti lawan.
Belum ada kabar pasti separah apa cedera Scamacca. Jika mengalami kerusakan ligamen, dirinya akan absen cukup lama. Sementara dari transfer pemain, AC Milan dikabarkan belum puas dengan komposisi lini depan saat ini. Meski sudah mengamankan tanda tangan Alvaro Morata, Paulo Fonseca dikabarkan ingin membawa Tammy Abraham ke San Siro. Dilansir Football Italia, setelah kedatangan Artem Dovbyk, Roma berusaha menjual Abraham. Kontak awal pun sudah dilakukan oleh perwakilan Milan. Harga yang diminta Roma untuk Abraham adalah 25 juta euro. Itu dinilai terlalu tinggi untuk Milan. Maka dari itu, Milan mengincar kesepakatan pertukaran pemain dengan memasukkan nama Alexis Saelemaekers dalam tawarannya. Masih dari kota Milan, striker anyar Inter Milan yakni Mehdi Taremi mengungkapkan fakta unik tentang masa lalunya. Kabarnya Taremi sempat ingin menjadi detektif sebelum akhirnya menekuni dunia sepak bola. Dilansir Foot Italia, dalam wawancaranya dengan Batson Sport, Taremi mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi seorang detektif jika tak menemui kesuksesan di dunia sepak bola. Itu karena dirinya sangat menggemari teka-teki dan film-film tentang pengungkapan sebuah kasus. Sedangkan dari Bundesliga, Bayer Leverkusen dikabarkan mulai mencari bek baru karena Jonathan Tah semakin dekat dengan Bayern Munchen. Menariknya Leverkusen justru mengincar bek veteran, dia adalah Joel Matip. Dilansir Goal, Matip kini berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan Liverpool akhir musim lalu. Matip mungkin sudah berusia 32 tahun, tetapi Xabi Alonso yakin bahwa Matip bisa menjadi pemain yang mampu membantu Leverkusen mempertahankan gelar. Dari sepak bola tanah air, Arema FC resmi jadi juara Piala Presiden 2024 usai mengalahkan Borneo FC lewat adu penalti dengan skor 5-4. Kemenangan ini menjadi gelar keempat Arema di Piala Presiden 2024. Dilansir CNN Indonesia, sebelumnya Arema sukses juara Piala Presiden 2017, 2019, dan 2022. Meski juara, respon para pecinta sepak bola tidak terlalu antusias. Netizen Indonesia justru mengungkit tragedi Kanjuruhan yang mulai diabaikan. Tidak terlihat saat Persebaya menggelar agenda launching tim untuk Liga 1 musim 2024-25, Tony Firmansyah ternyata sedang menjalani sanksi. Dilansir Bola Okezon, usai membantu timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19, Tony dijatuhi sanksi disiplin oleh pihak klub, sebab ia mangkir dari sesi latihan Persebaya selama masa pramusim. Ternyata, Tony sebetulnya tidak diizinkan untuk ikut Piala AFF U19. Karena tidak menghormati keputusan klub, Tony akhirnya diasingkan dari skuad. Jadwal laga antara Arab Saudi versus Indonesia di ajang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah keluar. Dilansir Bola Sport, Indonesia langsung menghadapi laga sulit di ronde ketiga dengan bertandang ke Arab Saudi. Soal jadwal kick-off, masyarakat tanah air dipastikan harus begadang untuk menyaksikan laga ini. Kick-off laga ini bakal digelar mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Namun belum jelas TV nasional mana yang akan menyiarkan pertandingan ini. Dilansir dari Goal, Erik ten Hag berbicara mengenai kondisi cedera pemainnya pasca laga melawan Liverpool di tur pramusim. Dua pemainnya yakni Jonny Evans dan Victor Lindelof yang bermain di laga tersebut mengalami sedikit gangguan cedera. Menir Belanda itu lalu menarik dua bek tengahnya tersebut di babak pertama sebagai tindakan pencegahan. Ten Hag khawatir terjadinya krisis berlebihan di lini belakang MU setelah ditinggal Leny Yoro. Beralih ke kabar soal Liverpool, The Reds dilaporkan berani menebus bek Crystal Palace Maguire hingga 75 juta pounds. Liverpool yakin dengan tawarannya tersebut mereka bisa memenangkan perburuan bek timnas Inggris itu dengan Newcastle. Dilaporkan juga The Reds sedang berupaya memasukkan bek tengahnya yakni Joe Gomez dalam kesepakatan transfer Guehi tersebut. Masih dari Liverpool, dilansir dari The Athletic, The Reds telah resmi menolak tawaran dari Southampton senilai 15 juta pounds untuk mendapatkan Fabio Carvalho. Penawaran Southampton tersebut dinilai terlalu murah oleh para petinggi Liverpool. Menurut laporan, pelatih Liverpool Arne Slot sangat terkesan dengan performa Carvalho selama pramusim. Bukan tidak mungkin Arne Slot menyuruh manajemen The Reds mempertahankan Carvalho. Dari kabar soal Liverpool beralih ke kabar soal Nottingham Forest. Dilansir dari Tribal Football, klub milik Taipan Yunani Angelos Marinakis tersebut sedang dalam proses membujuk Direktur Olahraga Arsenal Edu untuk segera diboyong ke City Ground. Marinakis yang juga pemilik klub Olympiakos dan Rio F menginginkan Edu untuk mengawasi kebijakan transfer ketiga klubnya tersebut. Edu sendiri adalah orang kepercayaan Kroenke selama ini di Arsenal sejak tahun 2019.
Bergeser ke kabar mengenai kesepakatan transfer antara Juventus dan Dortmund. Dilansir Get Football News Germany, transfer Karim Adeyemi dari Dortmund ke Juventus telah resmi batal. Pihak Dortmund berubah pikiran dan memilih untuk mempertahankan pemain berusia 22 tahun itu musim panas ini. Hal ini karena mereka sudah ditinggal pergi striker seperti Niklas Füllkrug dan Youssoufa Moukoko. Di Borussia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi striker. Kabar menghebohkan datang dari Martin Braithwaite. Dilansir dari Marca, Lord Braithwaite punya rencana untuk mengakuisisi mantan klubnya Espanyol. Braithwaite diklaim kecewa dengan pemilik Espanyol yang sekarang. FYI aja, mantan pemain Barca tersebut punya finansial yang mumpuni untuk membeli Espanyol. Braithwaite punya bisnis sukses real estate di Amerika Serikat sejak 2017. Pendapatan bersihnya berada di angka ratusan juta dolar Amerika Serikat. Dirinya bahkan masuk daftar pesepak bola terkaya di dunia versi Forbes. Beralih ke kabar sepak bola nasional, Timnas Indonesia diuntungkan dengan adanya penjadwalan baru Piala AFF 2024. Mengutip dari The ASEAN Bowl, kick-off Piala AFF 2024 mundur dari jadwal semula untuk menghindari bentrok dengan jadwal kompetisi antar klub Asia seperti AFC Champions League 2024-2025. Berhubung klub-klub ASEAN banyak yang ambil bagian di ajang di atas, AFF mengalah dengan mengundurkan jadwal kick-off Piala AFF 2024 menjadi 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selanjutnya, beralih ke kabar tentang pemain Timnas Indonesia Nathan Choaon yang dikabarkan akan masuk skuad Swansea City untuk menjalani musim di Championship 2024-2025. Nathan selama ini terus dibawa pelatih Swansea di laga pramusim. Rencananya, Nathan akan didaftarkan sebagai skuad resmi Swansea City jelang melawan Middlesbrough di pekan pertama Championship Sabtu 10 Agustus mendatang. Sama nasibnya dengan Nathan, pemain Timnas Indonesia lainnya, Shane Patinama juga telah resmi masuk skuad utama klub Belgia ke ES Jupan. Pegiri tersebut akan mengarungi Liga 2 Belgia musim ini. Kepastian itu dikabarkan langsung klub Belgia tersebut saat mengumumkan seluruh skuadnya untuk musim 2024-2025. Kepastian ini akhirnya menjawab teka-teki masa depan Shane Patinama usai menghilang dari skuad KS Jupan selama laga pramusim. Dari kabar tentang Patinama, beralih ke kabar pemain baru calon naturalisasi Timnas. Pemain keturunan asal Depok Miliano Jonathans baru saja menggelar pertemuan bersama tenaga ahli Menteri Kemenpora Hamdan Hamdan. Miliano Jonathans yang merupakan pemain klub Vitesse itu mengungkapkan keinginannya untuk kembali berkunjung ke Indonesia. Melansir dari Transfermarkt, pemain Vitesse itu ternyata memiliki keluarga yang berasal dan tinggal di Depok. Miliano Jonathans merupakan penyerang potensial di klub Vitesse. Ia bisa bermain di posisi gelandang serang dan sayap kanan. Bahkan dirinya terbilang berbakat karena berhasil menembus skuad utama Vitesse saat usianya masih menginjak 18 tahun.